Pemirsa, banyak oknum berseragam polisi yang diciduk karena meresahkan masyarakat dan melakukan tindak kriminal. Akan tetapi, oknum berseragam polisi yang paling belia mungkin hanya ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang remaja berusia 15 tahun yang berinisial DAP diamankan di Ditlantas Samapta Polda Sutra saat tengah mengatur lalu lintas di jalan. Pencidukan DAP berawal dari kecurigaan warga sekitar terhadap tingkah DAP yang terkesan berlebihan saat mengatur lalu lintas. Polisi asli pun langsung menciduk DAP tanpa perlawanan dan membawanya ke Polsek Mandonga. Assalamualaikum, selamat siang Komandan. Izin melaporkan pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, kami berhasil mengamankan satu orang masyarakat sipil yang mengaku sebagai anggota Polri di Polda, yang bersangkutan menggunakan pakaian lengkap anggota Polri. Namun setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kami mendatangi. Setelah kami periksa, ternyata yang bersangkutan adalah masyarakat sipil yang saat ini masih bersekolah di kelas 3 SMP. Nah, saat ini kami di Polsek Mandonga untuk menyerahkan ke Polsek untuk penanganan dan proses hukum lebih lanjut. Demikian kami laporkan, benar. Setelah diperiksa baru diketahui kalau DAP masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Pihak Polsek Mandonga tidak mengungkapkan motif DAP menyamar menjadi polisi gadungan. Yang pasti karena masih di bawah umur, DAP langsung dipulangkan ke rumah orang tuanya. Lantas bagaimana sejumlah selebriti menanggapi aksi siswa SMP menyamar menjadi polisi gadungan? Lucu juga sih, mungkin dia obsesi menjadi polisi gitu kan. Miris ya, dibilang miris ya miris lah, karena itu kan mereka masih SMP ya, masih belum belajar, masih belum pendidikan yang lebih lanjut, tapi udah nyamar jadi polisi gitu loh. Untuk kepada orang tua, apalagi yang masih punya anak yang masih sekolah, untuk lebih sangat-sangat diperhatikan lagi gerak-geriknya dia, perilakunya dia, apapun, takutnya ya berbuat hal yang aneh-aneh lebih dari yang ini gitu. Ini juga menurut saya ini aneh juga sih, dia mungkin obsesif untuk menjadi polisi gitu kan. Tadi kan seorang ini anak SMP gitu loh gitu. Kalau misalkan karena belum ada wawasannya gitu loh untuk jadi polisi gitu. Jadi untuk kepada orang tua sangat-sangat harus diperhatikan lagi, harus lebih dibimbing lagi, dibina lagi untuk menjadi anak-anaknya lebih baik. Video yang memperlihatkan aksi penggerebekan pasangan selingkuh selalu mencetak viral di media sosial. Yang teranyar, video penggerebekan seorang istri polisi yang tengah selingkuh dengan seorang ASN menjadi perbincangan halayak ramai. Karena si istri polisi yang berhijab itu nekat naik ke atas plafon kamar mandi untuk sembunyi dan menghindari amukan warga. Tak ayal, istri ASN yang memergoki suaminya menampung wanita lain di rumahnya tak bisa meredam murkanya. Lantas bagaimana reaksi suami yang berprofesi sebagai polisi ketika melihat istrinya meringkuk pasrah di kamar mandi? Iya, ada bukti. Ada apa? Ada bukti. Halo, Assalamualaikum. Kita dan mana ya Bapak? Itu yang polisi ya? Tadi dia dijemput di pasar, kalau Borna bilang tidak ada di sana. Dari kata selingkuhnya ya udah salah ya guys ya. Apalagi nih yang ngelakuin ini seorang ASN selingkuh dengan istri orang, tau gak? Dan menurut gue pribadi ini udah fatal banget sih. Seorang abdi negara atau orang yang punya jabatan itu ngelakuin hal-hal kayak begini tuh menurut gue udah kasus yang menurut gue fatal banget sih. Karena harusnya menjadi contoh atau panutan atau memberikan motivasi yang baik untuk orang sekitar atau keluarganya, dan tapi ini malah memang itu sebuah perbuatan yang sangat diharamkan, perbuatan yang nggak boleh, yang nggak patut untuk ditiru oleh siapapun gitu. Apalagi kesehatan itu kan memang mahal. Dan juga kenapa sih pasangan kita nih selingkuh? Pasti ada something wrong, something problem dalam rumah tangga. Entahkah mungkin
perilaku kita, entah perhatian kita yang kurang, sehingga pasangan kita itu mencari perhatian dari orang lain gitu. Jadi memang harus berkaca diri juga untuk kita sendiri gitu. Jangan sampai pasangan kita ini mencari kebahagiaan di luar selain kita gitu. Dalam video yang diposting oleh akun txt.viral itu, tak terlihat kekerasan karena istri polisi dan ASN yang selingkuh langsung diamankan ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara sejumlah warga berusaha menenangkan polisi Malang yang cintanya dikhianati oleh istrinya itu. Saya melawan Tony boleh, lala. Berbeda dengan video penggerebekan pasangan selingkuh, video dugaan pelecehan yang diviralkan oleh konten kreator bernama Cherry Pratama ternyata settingan. Dalam video itu, Cherry yang tengah membonceng kekasihnya mengejar ojek online yang diduga melecehkan kekasihnya. Kekasih Cherry mengaku dilecehkan saat motor mereka disalip oleh motor pengemudi ojol itu. Dalam video berdurasi 47 detik itu, Cherry Pratama yang dikenal sebagai motovlogger sempat adu mulut dengan pengemudi ojek online. Apa? Hah? Kenapa kamu? Hah? Bentar. Kenapa? Didinya maksudnya naon? Si toel maksudnya naon, Bos? Ya, didinya tadi nyiap tapi tong bari toel atuh, Bos. Kamu tadi diapain, sok jujur? Setelah video itu viral, Cherry Pratama terancam dituntut perusahaan armada ojek online jika tidak minta maaf di depan umum dan mengakui bahwa video dugaan pelecehan itu adalah settingan. Bersama kekasihnya yang tak berani buka mulut sepatah kata pun, Cherry meminta maaf kepada satu Indonesia. Perbuatan Cherry mengingatkan publik agar jangan merugikan orang lain bila ingin mencetak viral lewat video settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cherry Pratama dan di sini ada dua rekan saya. Saya di sini mau meminta maaf atas video yang beredar tentang pelecehan yang dilakukan oleh oknum driver Gojek kepada pengguna jalan. Itu semuanya hoax, teman-teman. Itu semuanya settingan. Di sini Cherry meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh driver ojol yang dirugikan atas beredarnya video Cherry, dan Cherry itu sangat menyesal bikin video tersebut, dan Cherry juga meminta maaf kepada perusahaan yang mungkin telah dirugikan atas apa yang udah Cherry buat. Cherry juga berterima kasih banyak kepada jajaran Polres Sumedang yang udah memfasilitasi. Buat aku, bikin konten-konten yang seperti itu kurang baik ya, karena di satu sisi itu juga merugikan ojek online yang padahal nggak semua ojol seperti itu kok. Dan mungkin mereka hanya buat konten untuk menaikkan followers, yang mungkin buat kita bisa lebih bikin konten yang lebih bermanfaat, yang lebih ke hal-hal positif yang bisa jadi contoh buat orang lain. Lebih baiknya kalau mau buat konten-konten prank itu jangan sampai sekeras itu. Untuk kalau itu kan mencemarkan nama baik si ojolnya juga. Wah, jangan-jangan ojol yang lain seperti itu nih. Makanya mereka buat video klarifikasi. Dulu sahabat, sekarang musuh berat. Tak ada lagi istilah sahabat senasib sependeritaan bagi pendangdut Indasari karena Dewi Persik tak menunjukkan itikat baiknya. Setidaknya merespon somasi yang dilayangkannya sebanyak 2 kali. Somasi yang dilayangkan Indah berkaitan dengan ucapan DP dan Kapten Pilot Ruli Amrullah, kekasih pemilik goyang gergaji itu yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Tak terima disepelekan DP dan Ruli, 13 Februari lalu, Indah resmi melaporkan DP ke Bareskrim Mabes Polri. Bersama kuasa hukumnya, Indah menyerahkan sejumlah bukti berupa foto, voice note, dan screenshot yang menegaskan DP pernah meminta Indah untuk melacak petualangan cinta Ruli di Bali, serta pertengkaran Indah dengan Ruli di WhatsApp pasca Kapten Pilot asal Makassar itu terciduk tengah berpelukan dengan wanita lain.
sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini bermuara ke ranah hukum. Tapi karena tahap demi tahap kita lalui, tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua belah pihak. Akhirnya muncul somasi saya yang pertama juga tidak direspon. Muncul somasi saya yang kedua tidak direspon. Saya sebagai kuasa hukum tentu membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi ke Barreskrim Polri untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan tentang pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya yaitu Indasari. Segala bukti-bukti sudah kita sampaikan, ada bukti WA, chat, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik ataupun tim analisis daripada Mabes Polri. Karena videonya banyak sekali, harus satu-satu. Dengan 2 alat bukti, laporan Indah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri, namun masih dalam tahap lidik. Kuasa hukum Indah berharap DP dijerat pasal berlapis terkait pidana umum dan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE karena DP juga diduga menjelek-jelekan nama Indah di media sosial. Laporannya itu adalah pencemaran nama baik, ya. Pencemaran nama baik, nanti beliau-beliau menentukan apakah ini masuk ke ranah pidana umum atau ke ranah Undang-Undang ITE. Tapi yang jelas pasti, yang sudah terdahulu saya sampaikan bahwa ini menyangkut harkat martabat seseorang. Untuk perkembangan selanjutnya kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan ini. Mungkin itu singkatnya begitu aja. Saya tidak akan menyampaikan pasalnya karena itu adalah ranah kewenangan penyidik. Saya mantan penyidik, tentu saya menjaga segala kerahasiaan. Off the record, Indah tidak saya perkenankan untuk bicara, cuma saya sendiri. Ya. Nggak boleh. Kalau sekarang sudah masuk ke ranah hukum, saya tangan saya sekarang, ini kan kuasa hukumnya. Tolong hormati saya sebagai kuasa hukum, Indah tidak boleh bicara lagi. Hingga kemarin Indah memang belum dipanggil untuk menjalani BAP terkait laporannya. Di sisi lain, pihak DP dan Ruli seolah menutup diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Indah. Karena mereka tak mau memberi panggung kepada Indah. Yang pasti Indah sudah menunjuk pedangdut senior Tessa Mariska sebagai salah satu saksi atas laporannya terhadap DP. Lalu benarkah Tessa mengetahui betapa teganya DP menjelek-jelekan Indah meski bertahun-tahun Indah sudah pasang badan membela DP? Ini ada mama saya juga, mama saya saksi juga. Ini kan teman baik saya juga, temenin saya, mungkin kangen sama saya kali. Artinya menguatkan laporan Indah saja gimana? Salah satunya. Ya mendukung moral boleh lah, akan mensupport boleh lah. Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan daripada Tessa. Tapi sebagai sohibnya wajar dong mendukung apapun pokok permasalahan mereka lah yang tahu. Karena dia merasa senasib penanggungan, dia dukung ada di sini. Ibunya juga untuk menguatkan Indasari, dia datang ke sini sama saudaranya semua. Tapi untuk berbicara tentang masalah ranah hukum sudah berada di tangan saya. Banyak musuh dari sini. Orang bilang gua sombong kek, mau orang bilang gua baik kek, gak ada urusan. Yang penting gua tahu gua harus bisa dekat dengan siapa. Yang penting gue tahu memposisikan diri gue bahwa dan gue yang bisa merasakan bahwa ini orang bisa merugikan gue, ini orang gak bener, ini orang toksik. Gue tahu gue bukan anak kecil yang bisa diatur untuk berteman dengan siapapun. Jadi kalau misalkan aku tidak mau berteman, itu urusan gue.